Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Perbankan Syariah D semester 6 dari kelompok agrikultur ingin memaparkan tentang rahasia bank yang beranggotakan sebagai saya sendiri Inge Yudian, ada Siti Nursetia, Aditya Trisaputra, dan Khairunisa. Rahasia bank merupakan salah satu bentuk atau wujud perlindungan hukum oleh pihak bank, yang pengertiannya juga dirumuskan oleh berbagai pakar, selaku penulis maupun di dalam berbagai instrumen hukum dan perundangan perbankan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 36 yang pada penjelasan atas Pasal 36 ini dijelaskan bahwa Pasal 36 ini demikian pula Pasal 37 mengatur persoalan rahasia bank. Yang dimaksud dengan rahasia bank ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan perlu dirahasiakan. Seorang pejabat Indonesia mengaku mendapat informasi bahwa pengacara Maria Pauline Lumowa, buronan tersangka kasus pembobolan Bank BNI senilai 1,7 triliun, berusaha menyuap otoritas hukum Serbia untuk menggagalkan ekstradisi Maria. Di hadapan wartawan, usai tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, pada Kamis 9 Juli, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli menyebut ada sebuah negara di Eropa berusaha melakukan upaya-upaya diplomasi agar Maria tidak diekstradisi ke Indonesia. Kemudian Yasona mengutip pernyataan salah seorang duta besar Indonesia di negara Eropa, mengatakan ada upaya menyuap pejabat Serbia yang dilakukan pengacara Maria Pauline untuk menggagalkan ekstradisi. Dan ada pengacara beliau, Maria Pauline, yang mencoba melakukan semacam upaya suap. Tapi pemerintah Serbia tetap berkomitmen. Katanya, sejauh ini belum ada klarifikasi dari pihak Maria Pauline Lumowa atas klaim tersebut. Maria telah berada di tahanan Bareskrim Mabes Polres setelah diekstradisi dari Serbia. Dalam pengawalan ketat, Maria dengan tangan terikat dan mengenakan baju tahanan warna orange sempat diperlihatkan sebentar di hadapan wartawan. Sebelum dibawa ke tahanan Bareskrim Polri, ia telah diekstradisi dari Serbia untuk kemudian menjalani proses hukum di Indonesia. Proses ekstradisi ini bekerja sama dengan polisi Interpol Serbia. Kata Menko Polhukam usai memperlihatkan Maria di hadapan wartawan, Menko Polhukam Mahfud dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli memberikan keterangan pers. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengatakan proses ekstradisi Maria Pauline Lumowa memerlukan proses panjang, apalagi yang bersangkutan adalah warga negara Belanda. Ada lobby-lobby dan tentunya bukan cuma kita yang melakukan lobby, ungkap Yasona. Ada negara lain yang juga melakukan lobby-lobby kepada pemerintah Serbia. Ada upaya intens supaya yang bersangkutan tidak diekstradisi ke Indonesia, tambahnya. Pengacara Maria juga disebutnya melakukan upaya hukum untuk menggagalkan upaya ekstradisi itu. Kronologi ekstradisi Maria Pauline. Ketika Maria melarikan diri ke Singapura, lalu ke Belanda, demikian klaim Yasona, pemerintah Indonesia sudah melakukan upaya hukum agar yang bersangkutan diekstradisi ke Indonesia. Tapi pemerintah Belanda menolak dengan alasan kita belum mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Belanda, ungkapnya. Setahun lalu, Maria ditangkap otoritas hukum Serbia berdasarkan Red Notice Interpol saat dirinya mendarat di bandara ibu kota negara itu. Maria adalah warga negara Belanda ditangkap oleh otoritas hukum Serbia pada 16 Juli 2019 lalu di bandara di Beograd, Serbia berdasarkan Red Notice Interpol bertanggal 23 Desember 2003. Pemerintah Indonesia kemudian merespons informasi penangkapan Maria dengan mengirim surat permintaan percepatan ekstradisi kepada Serbia pada 31 Juli 2019, kata Yasona. 2 bulan kemudian, otoritas hukum Indonesia kembali mengirim surat serupa, tambahnya. Kemudian kita melakukan pendekatan high level diplomasi dengan pemerintah Serbia, ungkapnya. Saya melaporkan kepada Presiden Joko Widodo melalui Mensesnek bahwa diperlukan langkah-langkah high level diplomasi karena kita lewat tanggal 16 Juli. Masa hukumannya akan berakhir, mau tidak mau harus dibebaskan, paparnya. Benarkah ada upaya suap untuk gagalkan ekstradisi Maria Pauline? Di hadapan wartawan, Yasona menyebut ada sebuah negara di Eropa berusaha melakukan upaya-upaya diplomasi agar Maria tidak diekstradisi ke Indonesia. Yasona mengutip pernyataan salah seorang duta besar Indonesia di negara Eropa. Kemudian mengatakan ada upaya menyuap pejabat Serbia yang dilakukan pengacara Maria Pauline untuk menggagalkan ekstradisi.
dan ada pengacara beliau, Maria Pauline, yang mencoba melakukan semacam upaya suap. Tetapi pemerintah Serbia tetap berkomitmen, katanya, mengutip pernyataan seorang pejabat Indonesia. Yasona tidak menjelaskan rinciannya, dan sejauh ini belum ada klarifikasi dari pihak Maria Pauline Lumowa atas klaim tersebut. Maria telah berada di tahanan Bareskrim Mabes Polri setelah diekstradisi dari Serbia. Lebih lanjut, Yasona mengatakan dirinya telah bertemu Menlu, Wakil Perdana Menteri, dan Presiden Serbia. Dalam kesempatan itu, saya menyampaikan salam dari Pak Presiden Joko Widodo. Beliau menyambut hangat. Beliau mengatakan ada hubungan bersejarah antara Indonesia dan Serbia. Akan tetapi dipelihara dan ditingkatkan. Walaupun belum ada kerjasama ekstradisi dengan Serbia melalui hubungan diplomasi tingkat itulah, Kamis 8 Juli, akhirnya dilakukan proses handing over atas nama Maria Pauline Lumowa dari pemerintah Serbia kepada Indonesia, jelasnya. Bagaimana pengembalian aset dugaan korupsi tersebut? Yasona menjelaskan setelah proses penyidikan dan penyelidikan atas Maria, pemerintah Indonesia akan melakukan pengembalian aset dugaan korupsi yang dilakukan Maria. Diperkirakan ada harta-harta yang di negara lain, termasuk di Belanda, ungkapnya. Pemerintah Indonesia, sambungnya, akan menempuh upaya-upaya agar harta dugaan korupsi itu dapat dikembalikan, termasuk memblokir akun. Menurutnya, upaya itu baru bisa dilakukan setelah proses hukum atas Maria dilakukan di Indonesia. Bersama tim akan mengejarnya. Mengapa proses ekstradisi dilakukan secara diam-diam, sementara Menko Polhukam Mahfud MD menyebut keberhasilan mengekstradisi buronan Maria Pauline Lumowa ke Indonesia melalui proses yang panjang dan diam-diam. Bekerja dalam senyap, tidak ada yang tahu, tidak ada yang mendengar karena memang harus bekerja dengan hati-hati, kata Mahfud. Dia juga menyebut keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama yang baik dengan pemerintah Serbia. Sehingga buronan ini bisa kita bawa, ujarnya. Itulah sebabnya pemerintah Indonesia mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan Presiden Serbia. Menurutnya, apabila Serbia tidak memberikan lampu hijau, kemungkinan besar upaya ekstradisi atas Maria Pauline akan gagal. Bayangkan kalau lewat seminggu dari sekarang, kira-kira dia akan lolos lagi, kata Mahfud. Karena tanggal 17 Juli akan datang masa penahanannya di Serbia akan habis dan harus dilepas kalau segera tidak terjadi kesepakatan penyerahan ini. Mahfud mengaku sudah melakukan pembicaraan dengan Maria Pauline dan menjanjikan proses hukum atas dirinya akan dilakukan dengan baik. Saya katakan, hukum akan memperlakukan dia dengan baik, akan memperhatikan hak asasinya, dan bantuan hukum akan tetap diberikan, katanya. Maria juga disebutkan diperbolehkan menunjuk pengacaranya sendiri. Tadi dia mengatakan sudah punya kuasa hukum, yakni dari Kedubes Belanda, karena sekarang beliau warga negara Belanda, kata Mahfud. Berkat diplomasi, hukum, dan hubungan baik dengan Serbia sebelumnya, serah terima Maria Pauline Lumowa dilakukan di Bandara Internasional Nikola Tesla pada Rabu 8 Agustus sore, waktu setempat. Dia diperkirakan akan tiba di Indonesia pada Kamis 9 Agustus pagi. Ekstradisi ini dilakukan setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli berkunjung ke Serbia pada 6 Juli lalu untuk memperkuat penanganan kerjasama transnasional. Dengan gembira, saya menyampaikan bahwa kami telah secara resmi telah menyelesaikan proses handing over atas nama Maria Pauline Lumowa dari pemerintah Serbia, ujar Yasona dalam sebuah pernyataan. Keberhasilan menuntaskan proses ekstradisi ini tidak lepas dari diplomasi hukum dan hubungan baik kedua negara, kata dia. Seperti dilaporkan Kompas TV, Maria yang tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye dengan kedua tangan terikat dikawal dengan pengawalan yang ketat. Buronan selama 17 tahun. Maria Pauline Lumowa akhirnya ditangkap setelah 17 tahun lebih menjadi buron. Dia merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru senilai 1,7 triliun lewat letter of credit fiktif. Kasusnya berawal pada periode Oktober 2002 ketika Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai US dollar 136 juta dan 56 juta euro atau setara dengan 1,7 triliun dengan kurs saat itu kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan Adrian Wawo Runtuk. Pada Juni 2003, pihak BNI yang curiga dengan transaksi keuangan PT Gramarindo Group mulai melakukan penyelidikan dan mendapati perusahaan tersebut tak pernah melakukan ekspor.
Sejak Desember 2003, Maria menjadi buronan sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh tim khusus yang dibentuk Mabes Polri. Perempuan berusia 62 tahun ini belakangan diketahui keberadaannya di Belanda pada 2009 dan sering bepergian ke Singapura. Pemerintah Indonesia sempat mengajukan 2 kali permohonan ekstradisi kepada pemerintah Belanda, yakni pada 2010 dan 2014. Sebab ternyata Maria sudah menjadi warga negara Belanda sejak 1979. Namun permintaan ekstradisi itu ditolak oleh Belanda yang justru memberikan opsi agar Maria disidangkan di Belanda. Sebelumnya, pemerintah Indonesia sudah beberapa kali melakukan proses ekstradisi terhadap buronan kasus korupsi. Selanjutnya mungkin solusi dari kelompok kami, akar masalah dari peristiwa tersebut ialah karena minimnya secure cyber pada tahun 2003, yang dimana pengidentifikasian data-data oleh bank sangatlah minim, serta arus keluar masuk sumber daya manusia dan lain-lain. Oleh karena itu, dengan berkembangnya teknologi yang kemudian berhasil mengungkapkan peristiwa tersebut di tahun 2020 dengan total kerugian yang sangat di luar perkiraan. Sepatutnya di 2023, tren teknologi dengan sharing cerdasnya SDM kita perlu pengimplementasian berikut. Yang pertama, peningkatan keamanan sistem. Di sini bank perlu memastikan bahwa sistem keamanannya kuat dan dapat diandalkan. Kemudian, sistem keamanan bank harus diperbarui secara teratur dan diperiksa oleh keamanan cyber. Yang kedua, pelatihan dan pendidikan sumber daya manusia. Di sini karyawan sebagai sumber daya manusia harus dilatih dan diberi pendidikan tentang praktik keamanan cyber. Mereka juga harus dipahami tentang bagaimana melindungi informasi tentang kerahasiaan dan kesensitivitasan data nasabah. Yang ketiga, perlindungan data yang kuat. Di sini bank harus memastikan bahwa informasi yang mereka simpan aman dan terlindungi. Ini dapat dicapai dengan menggunakan teknologi enkripsi dan perlindungan data lainnya yang dapat mencegah pencurian data. Selanjutnya, pelaporan dan investigasi yang cepat. Hal ini ketika terjadi pembobolan, bank harus segera melaporkan ke otoritas yang tepat dan mulai investigasi secepatnya. Mungkin hal ini dapat membantu dalam memulihkan aset yang hilang dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Kemudian, regulasi yang ketat. Pemerintah dapat memperketat regulasi terkait keamanan cyber dan menegakkan undang-undang untuk mencegah pembobolan bank. Regulasi juga dapat membantu untuk bank lebih dewasa dan lebih waspada dalam menjaga keamanannya untuk menghindari resiko. Selanjutnya, menerapkan teknologi keamanan canggih, yaitu bank dapat menerapkan teknologi keamanan canggih seperti AI dan machine learning untuk memantau aktivitas yang mencurigakan dan mengidentifikasi potensi serangan sebelum mereka terjadi. Lanjut, kerjasama dengan lembaga keamanan. Hal ini dapat bekerja sama dengan lembaga keamanan cyber untuk memperkuat sistem dan meningkatkan pemantauan terhadap serangan cyber yang terus berkembang. Kemudian, meningkatkan kesadaran masyarakat. Masyarakat juga perlu diberi kesadaran tentang keamanan cyber, terutama terkait praktik yang dapat menghindari serangan seperti password yang kuat dan menjaga keamanan perangkat. Sedikit dari implementasi tadi mungkin dapat membantu mengurangi resiko terjadinya pembobolan. Namun pihak bank juga harus waspada dan selalu meningkatkan sistem keamanannya karena serangan cyber terus berkembang dan semakin kompleks sejalan dengan kemajuan teknologi. Terima kasih.